Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lagi cari alamat, jadi kita ya. Ayo, itu rumahnya. Oh ya udah kalau begitu. Nanti langsung aja kita ketok. Hah? Itu. Ini. Iya. Ah yang bener lu. Lah iya, Bang. Cari siapa? Tuh kan? Tapi nggak apa-apa sambil masuk ayo. Oh iya ya. Ya banyak request dari teman-teman kita untuk kolaborasi lagi dengan Cak Yudi, bikin episode 2 katanya, part 2-nya. Jadi mereka masih penasaran, Cak Yudi ini seperti, maksudnya kan belum kelar cerita-ceritanya. Jadi sangat banyak sekali permintaan-permintaan ini. Gue bingung juga sebenarnya. Sampai kapan kelarnya? Sampai nge-DM gua, nge-WA gua lah kata gua. Ini wah, ya udah kalau begitu kita samperin aja lagi. Bos besar ini. Jadi ini adalah kelanjutan dari part 2-nya. Gimana dulu kabar Cak Yudi ini? Alhamdulillah baik. Ya. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nggak mudik Cak Yudi? Saya mungkin salah satu warga negara yang baik yang masih ngikutin instruksi gubernur. Iya. Bagus sih, bagus. Karena banyak juga yang mudik, Cak. Iya. Banyak juga yang mudik, maksudnya ya lebih memaksakan. Iya. Bahkan saya kemarin dengar ada yang mudik katanya lewat-lewat gunung. Nah, itu maksudnya mudik lewat-lewat gunung gimana? Apa jadi pendekar di situ? Terlalu memaksakan. Terlalu memaksakan lewat-lewat jalan tikus, padahal sekarang tikus-tikus sudah tidak ada. Iya, Kacau. Tata kesini naik apa? Kesini? Iya. Jalan kaki. Takutnya juga lewat gunung-gunung. Enggak dong. Enggak ya? Saya bukan pendekar. Bener pendekar ya. Saya dukun. Tambah dukun. Di part 2 ini, Ya. visi misi Cak Yudi itu apa sih sebenarnya? Karena sejauh ini kita lihat Cak Yudi ini kehidupannya sangat eksklusif, sangat mencukupi tentunya. Visi misi hidup. Visi misinya. Karena tidak mungkin seorang Cak Yudi ini sekelas seperti ini. Dia seperti kita bahas sebelum-sebelumnya, bahwa rumah Cak Yudi ini kayak rumah Raffi Ahmad. Kita tidak percaya awalnya. Tanya itu kameramen di Gibran itu. Dia tidak percaya. Ini katanya rumah Raffi Ahmad. Makanya saya sampai agak sedikit beradu mulut di depan. Yang nggak percaya gua kalau dia maksudnya katanya karena orang Madura kaya, ya udah masuk aja. Wah, jangan macem-macem, itu rumah Raffi Ahmad, mau ngapain di situ? Kan begitu. Emang gua kan bukan siapa-siapanya Raffi Ahmad. Ternyata benar punya Cak Yudi ini. Motivasinya apa? Visi misi pengennya selalu bermanfaat buat orang lain. Selalu bermanfaat untuk orang lain. Iya. Kalau untuk cita-cita yang dari dulu pengen jadi pengusaha yang sukses. Cita-cita ya. Yang go internasional ya. Bukan cuma di Indonesia tapi di luar Indonesia. Cita-cita, mimpi itu sangat perlu ya. Iya. Kalau tidak ada mimpi, bagaimana kita mau menjalankan kemauan? Harus mimpi dulu. Berarti kalau ada mimpi, ada kemauan. Kalau ada mimpi, ada kemauan. Pasti. Dicatat. Tapi kalau tidak harus mimpi terus dong. Mimpi kan dulu nggak bangun. Nggak bagus juga. Mimpi juga nggak bagus juga. Nggak bagus juga. Berarti tidak ada kemauan. Jadi tidak ada kemauan. Jadi mimpi, ada kemauan lalu dikerjakan. Iya. Insya Allah ya. Insya Allah. Dengan berkat Tuhan yang Maha Esa. Iya. Benar. Berangkat dari Madura. Dari Madura itu berapa lama sih perjalanan ke sini ya? Dulu pertama saya masih ikut bis ya. Kalau ikut bis itu kalau dari Madura jam 8 pagi, itu jam 8 pagi ke besoknya lagi baru sampai Jakarta. Itu dulu ada bis yang paling mewah tuh. Karina, ada Keramat Jati. Itu udah paling mewah. Iya, dulu itu paling mewah. Kalau sekarang ada pesawat ya, 2,5 jam udah sampai Jakarta.
Berarti kalau dulu sekitar 24 jam lah ya sehari. 24 jam. Apalagi Cak Yudi ini kan katanya nyebrang lagi ya. Nyebrang lagi saya Pulau Sapudi dari Pulau. Jadi kalau dari Jakarta itu kalau sekarang itu Pabit. naik darat, laut, udara. Bukan, Bang. Jadi dari sini naik udara aja, pesawat ke Surabaya transit ke Madura naik darat itu 1 jam ke Tungkek, dari Tungkek naik laut ya. Jadi pas semuanya 3 udara, darat, laut. Ngebayanginnya saja saya sudah pusing, apalagi untuk menjalaninya aja ya. Iya, tapi sekarang cepet ya. Sekarang kalau cepet. dari Jakarta ke Madura 2,5 jam, berjalan 1 jam ya 4 jam selesai sampai ke rumah. Jam. Tapi Cak Yudi ini kalau dipikir-pikir mirip buaya. Apa buaya? Jadi hidupnya nggak hanya di satu tempat, Di mana-mana ya. di darat dan juga di darat kan gitu. Iya. Begini Cak Yudi. It's the one and only Digo Double G. Jadi karena saking banyaknya permintaan, banyaknya request, Ya. Cak Yudi ini maksudnya mungkin ada langsung dapat mentor atau orang public figure yang langsung membimbing Cak Yudi sejauh ini dari awal awal. sampai sejauh ini. Pertama mimpi, jadi saya mimpi. Pertama mimpi, Jadi kedua harus punya target. kedua harus punya target. Iya. Target itu penting, Bro. Target Harus. itu semacam apa yang seperti Cak Yudi kalkulasikan? Ya kita per tahun kayak tahun depan kita harus punya modal sekian. Terus tahun depannya lagi harus punya modal sekian gitu. Itu harusnya ya. Haruslah. Kalau nggak ada itu gini, perahu kalau tidak ada tujuan dia akan bingung mau kemana. Terombang-ambing di lautan, samudra pasir. Iya. Ini sangat mendalam ini. Harus ada Sangat tujuan. mendalam. Jadi harus Iya. ada tujuan ya. Harus ada tujuan. Berarti- Target atau tujuan. Target dan tujuan pasti harus jelas ya. Iya. Jadi biar tidak terombang-ambing di tengah lautan yang dalam. Passion Cak Yudi ini apa sih sebenarnya? Passionnya di apa? Saya di konveksi. Passionnya di konveksi. Iya, di konveksi. Importir sepatu ke Cina. Jadi emang di situ ya passionnya ya. Iya. Di dunia fashion ya. Fashion. Di dunia fashion bener ya. Fashionable. Cak Yudi kalau bisa bilang fashionable. Fashionable ya. Kerennya ya. Keren. Bukan. Hack. Hack ya. Ini ada sosok yang dikagumi. Mungkin itu public figure. Kalau di dunia cuma satu saya yang itu. Apa itu? Yang saya suka dan saya pengen tiru. Siapa? Bossman. Bossman. Iya. Kenal aja. Tidak tahu saya. Jelaskan dong. Siapa itu? Bossman itu salah satu pengusaha sukses. Orang Indonesia juga. Orang Indonesia. Muslim juga. Muslim juga. Kalau usahanya dia ditutup katanya, separuh dari Singapura anjlok. Sombong amat. Separuh dari Singapura anjlok. Iya. Bukan main. Bukan main, Cak. Dari saking besarnya. Dari saking besarnya dia. Namanya siapa? Bossman. 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 Jadi untuk para audien, para kawan-kawan boleh kita simak, dicatat. Kalau ada kata-kata yang perlu dari Cak Yudi boleh ditulis juga untuk penyemangat. Jadi harus ada target tadi. Target. Benar sekali. Tujuan. Harus ada target. Tujuan. Pahit manisnya di ibu kota itu apa, Cak? Kalau untuk di ibu kota itu pasti udah tahu semua ya, Bu, yang bilang ibu kota lebih keras daripada Ibu Tiri ya. Ibu kota dari lebih keras daripada Ibu Tiri ya. Itu emang yang sudah. benar sih. Di sini apa ya? Di sini apapun ada. Kalau kita punya sesuatu apapun ada. Apapun ada. Apa aja ada. Apapun ada. Iya, apa aja. Yang penting ada duitnya ya. ada duitnya. Apa aja ada. Jadi bisa apa saja bisa Apa kita beli. aja ada. Yang semua. nggak ada di sini bisa kita ada di Iya, sini. iya, benar. Kalau untuk target harus ada target, Bro. Jadi untuk memulai usaha itu ada dua menurut saya. Satu, dia punya tujuan. Nomor dua, komitmen. Itu aja. Komitmen ya. Komitmen. Komitmen. Konsisten ya. Konsisten. Komitmen, konsisten, target. Target. Tiga aja. Tiga aja. Iya, tiga aja. Komitmen, komitmen, konsisten, target. Tapi itu agak susah kayaknya. Ah. Untuk orang-orang, maksudnya orang-orang ya kayak gua lah. Ah, Itu kenapa? agak susah katanya. Kenapa? Gimana untuk
kadang ada apa sudah termotivasi mungkin tapi hanya nggak lama bertahan mungkin hanya sebulan 2 bulan setahun kadang setelah itu anjlok kembali ke habitat awal. Itu bagaimana untuk menyikapi seperti itu? Manusia bisa bergerak melalui 2 hal. Apa itu? Yang pertama harus ada hadiah. Ada hadiah. Hadiah itu kalau kita mau sesuatu kayak di kantor nih, kamu akan saya naikkan gajinya, pasti dia bergerak. Kalau kita akan beli mobil, kalau kita mendapatkan duit segini, itu hadiah namanya. Hadiah buat diri kita sendiri. Iya. Investment buat diri kita sendiri. Iya, itu akan bergerak kita. Satu itu. Nomor 2, manusia akan bergerak kalau kena sanksi atau kena kalau kena janda hukuman. Jangan janda, kena hukuman. Ya. Hukuman. Nah, dia akan gerak. Hukuman seperti apa ini maksudnya? Kalau di kantor sebenarnya saya akan potong kalau gajinya kalau kamu telat. Dia itu akan mengolah diri supaya dia tidak telat. Jadi perumpamaan di kantor seperti itu ya? Iya, kalau di kantor. Oke, berarti sudah jelas. Jadi harus perumpamaan semacam itu harus benar-benar diterapkan. Iya, harus. Untuk, makanya konsisten itu harus, Bro. Konsisten yang susah. Kalau target kemauan pasti orang banyak, saya mau ini ya. Tapi disuruh konsisten, mereka akan malas gitu. Benar. Mengurangi masa malas itu yang susah. Emang susah. Yang itu harus kembali ke kemauan tadi ya. Iya. Jadi sebenarnya itu muter-muter ya. Muter-muter kalau misalnya sudah konsistennya jalan malas, ya harus kembali ke kemauan lagi. Muter udah terus ya. Benar. Iya, yang nggak ada bosan-bosannya ya seperti kita pengen nikah aja terus ya, nggak ada bosan-bosannya. Sedang belum nikah ya? Belum. Alhamdulillah belum. Tapi kalau udah nikah langsung 2. Oh iya. Enggak. Untuk kamu jangan sakit hati ya. Cak Yudi ini bagaimana untuk mengatur keuangan itu bagaimana? Sehingga maksudnya rapi lah kalau saya lihat. Keuangan dalam bisnis, dalam rumah tangga. Salah satu kunci sukses salah satunya itu ya. Harus ada manajemen. Jadi manajemen rumah tangga sama manajemen seperti apa yang Cak Yudi punya? Ya pengeluaran sama pemasukan harus tahu gitu. Saya rumah tahu pemasukan berapa per bulan, pengeluaran berapa gitu. Harus jelas ya? Harus jelas. Semuanya harus jelas. Karena di situ kita baru tahu per bulan kita akan oleh atau tidak kan di situ. Iya. Harus ya. Benar. Kalau makanya banyak orang Madura yang tidak pakai manajemen, dia tiba-tiba pernah nggak kamu anjlok? Ya, anjlok tiba-tiba pulang kampung. Iya. Itu karena manajemennya salah ya. Karena dia tidak manajemen. Kenapa? Kalau ada manajemen, 1 bulan dia akan tahu. Oh, saya udah mau ini nih. Benar. Jadi sebelum kita tumbang, kita udah tahu. Benar. Karena manusia kita pembisnis tidak akan langsung tumbang ya. Pasti oleng dulu. Kan? Pasti oleng dulu. Seperti layangan yang tidak dapat angin. Nah, kalau tidak ada manajemen kita nggak akan tahu itu oleng apa tidak, nggak akan tahu. Makanya manajemen harus penting banget dalam berbisnis ini. Kembali ke laptop. Laptop kita sekarang Apple. MacBook. Iya. Apa sih tips sukses dari Cak Yudi ini? Tips mungkin harus apa? Tips sukses. Tipsnya. Ya, harus bekerja ya. Kalau nggak bekerja nggak bakalan sukses ya. Harus bekerja giat ya. Harus giat. Pantang menyerah. Canggih sekali. Keren. Jadi di sini topik kita jadi kita ada challenge sedikit challenge. Ya. Tapi challenge ini harus Cak Yudi jawab dengan challenge itu kita apa sih pertanyaan ya? Pertanyaan. Jadi kita pertanyaan berbasis pertanyaan cepat yang harus dijawab secara singkat, secara cepat. Tapi jawabannya harus satu. Harus satu. Nggak boleh pilih 2. Iya. Siap? Ada berapa pertanyaan? Kurang lebih 10. Banyak juga ya. Lumayan. Udah kayak harus cepat. Udah kayak KPK ini ya. Ya, seperti itu kurang lebih. Oke. Siap. Ya. Istri atau ibu? Dua-duanya dong. Kenapa harus memilih kalau tidak bisa satu? Harus satu. Istri sama ibu harus dua-duanya. Dari tim kreatif. Saya juga kita itu kan cowok, nggak usah memilih. Iya, tapi dari tim kreatif nggak bisa nolak. Nah, itu nggak dikasih. Seperti itu. Yang tersurat dan tersirat. Ibu. Ibu. Oke. Kaya atau miskin? Oh, kaya dong. Kenapa?
Karena kalau kaya itu lebih gampang bermanfaat pada orang lain. Bermanfaat kepada orang lain. Iya. Kalau benar menggunakan hartanya. Iya, Kalau makanya. tidak benar, Makanya kalau berpikir kaya apa miskin pasti kaya dong. pasti kaya. Karena kaya lebih gampang untuk bermanfaat sama orang lain. Lebih gampang bermanfaat dengan orang lain. Orang lain iya. Bukan main, sangat mulia jawaban Cak Yudi. Orang seperti ini yang selalu jadi motivasi buat saya. Kayaknya tidak ada deh yang memilih miskin. Nggak ada deh kayaknya. Oke. Apa lagi? Hidup di ibu kota atau di kampung? Ibu kota. Kenapa? Di sini serba ada. Serba ada. Apa aja ada sih. Bukankah di kampung itu adalah lebih tenang? Karena di situ adalah tanah kelahiran kita. Ketenangan dari rasa syukur ya. Ketenangan? Dimanapun kita berada, kalau kita tidak mempunyai rasa syukur tidak akan tenang. Bukan itu yang belum kita. Wah, ini tiada lawan memang. Sekelas Cak Yudi ini belum ada lawan. Masya Allah. Iya. Kalau ada sih. Iya, benar. Apa lagi? Istri berhijab atau enggak? Berhijab lah. Berhijab. Kenapa seperti itu? Jangan tanya kenapa istri gue gak berhijab ya. Saya nanya karena saya belum beristri. Ini patokan buat saya juga. Kalau sudah berhijab berarti kita sudah bisa dibilang sukses. Kenapa seperti itu? Ya salah satunya kan dalam muslim kan harus berhijab bro. Jadi patokan Cak Yudi kalau Udah berhijab menghijabkan seorang istri, berarti kita sudah sukses ya. sudah sukses untuk 100% menjadi istri. Bukan 100% ya lebih sukses lah. Oke. Rumah kecil atau gede? Ya besar lah bro. Kenapa seperti itu? Bukankah rumah kecil lebih? Nggak ada yang mikirnya. Nggak ada. Kamu tanya sama siapa juga nggak ada yang mau rumah kecil. Ini siapa tadi ini Hah? kreatifnya yang nulis Rumah kecil begini? masih gede lah. Kenapa? Masa? Lebih bisa bermanfaat untuk orang lain gitu ya. Kacau tim kreatifnya ini tadi ya. Gibran ini gimana nih? Apa lagi? Mobil kesayangan? Maksudnya? Mobil kesayangan apa gitu? Kalau saya suka sedan. Emang saya dari dulu emang mobil kesayangan pas sedan. Mobil kesayangan sedan. Iya. Kenapa? Dia lebih kecil, lebih lincah, Lebih lincah. lebih saya lebih suka sport bro. Sport ya? Tapi emang dari dulu emang makanya jadi pembalap ya. Betul. Jadi Cak Yudi ini juga sebagai pembalap ya. Oke. Motor kesayangan? Sport juga? Tentunya nanya-nanya seperti ini karena Cak Yudi banyak ya. Nggak cuma satu dua kan begitu. Sport juga bro? Sport juga. Iya. Oke. Pekerjaan paling disayang di setiap bisnisnya. Paling Paling nomor suka ya? satu yang harus dijawab. Tidak boleh ke semuanya. Pekerjaan paling sayang? Tidak boleh lama. Sepatu ya. Sepatu ya. Iya. Kenapa seperti itu? Karena mungkin ya itu awal dari usaha saya ya toko sepatu. Karena passion tadi ya. Fashion dia. Passion di sepatu ya. Orangnya saya juga suka fashion kan bro. Benar. Contohnya kita aja sandalnya Villa nih sponsor. Wah, sendal kita Villa. Sponsor. Bukan main sponsor lagi. Iya. Mantap, Villa mantap pokoknya. Iya itu. Pendapatan terbesar selama 1 bulan yang pernah diraih 50 juta, Dulu. 100 juta, 1 1 bulan. yang pernah diraih sampai sekarang. Dulu. Salah satunya. Saya pernah 1 hari 40 juta. Bukan main. 1 hari 40 juta. Berarti kalkulasinya yang mana ini? Yang benar yang mana berarti ini? 50 juta, 100 juta, 1 M selama sebulan. Tinggal dikali. Iya, saya sempat 1 hari 40 juta. 40 juta kali 10 400, 1 M lebih. Bukan main, 1 M lebih. Terbayang nggak itu duit apa bukan? Wah. Kak. Aduh bingung gua mikirnya. Aduh kacau juga. Ser. Mobil favorit yang belum kesampaian. Lamborghini. Belum kebeli. Lamborghini. Iya. Kenapa? Bukan Cak Yudi udah mampu sebenarnya. Masih sibuk sama yang lain sih. Masih sibuk sama yang lain. Cuma cita-cita Lamborghini. Lambo ya? Iya. Bukan main. Raffi Ahmad dia emang dia Raffi Ahmad sebenarnya. Amin. Sekelas sudah sama Amin. sebenarnya. Oke, cukup sekian ya. Masih kurang nggak? Wah kacau juga. Subscriber ini kawan-kawan di situ.
Janganlah, maksudnya kita kan juga kerja. Tapi kalau masih kurang nggak apa sebenarnya. tinggal like lagi, komen, subscribe, komen yang banyak di bawah. Apalagi yang mau dibahas dengan Cak Yudi? Apa harus ada part 3-nya apa seperti apa? Silakan aja lagi di bawah. Kalau banyak melebihi yang part 1-nya, kita collab lagi, nggak apa-apa. Jauh-jauh gua datang ke sini, nggak apa-apa. Orangnya tidur gua ketok-ketok, gua tarik, nggak apa-apa. Untuk antum. Oke lah, mungkin sekian dari kita. Ya bro. Terima kasih. Salam serem.